Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih Engkau Tuhan yang sudah memelihara, menjaga, menaungi kami di dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Dan oleh anugerah-Mu kami dapat bangun dengan tubuh sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu pilihan yang berkenan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu pilihan yang berkenan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hidup ini penuh dengan rangkaian pilihan. Tentu kita harus menyadari bahwa setiap pilihan di dalam hidup ini pasti membawa kepada sebuah konsekuensi. Setiap pilihan pasti ada resiko. Pasti ada sebab akibat yang harus yang harus kita terima. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita belajar bahwa tentunya setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini merindukan, bahkan menginginkan pilihan-pilihan yang kita ambil di dalam hidup ini adalah sebuah pilihan yang baik, pilihan yang berkenan, yang mengakibatkan atau dengan segala konsekuensi yang baik, akibat yang baik yang akan kita peroleh, kita terima dari setiap pilihan yang baik yang kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pilihan tidak saja berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang baik yang harus kita pilih. Tetapi lebih daripada itu adalah pilihan-pilihan yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita. Pilihan-pilihan yang baik yang berkaitan dengan kehidupan iman kita. Pilihan-pilihan yang berkenan yang tentunya berkaitan dengan kehidupan kekristenan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih, kalau kita memperhatikan, kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 2 ayat 20 sampai 37, di mana kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bagaimana pilihan yang dilakukan oleh umat Tuhan, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, tentang sebuah pilihan yang mereka buat ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Yeremia 2 ayat 20 sampai 37, maka kita melihat di sana ada pilihan yang salah, ada pilihan yang tidak tepat, ada pilihan yang kurang berkenan yang dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Dalam Yeremia pasal yang kedua, ayat yang ke-21, Yeremia 2 ayat 21 di sana dikatakan, "Namun aku menanam kamu sebagai pohon anggur pilihan, sebuah benih yang benar-benar unggul. Lalu bagaimana kamu dapat berubah menjadi lebih buruk dan menjadi sebuah pohon anggur liar?" Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebuah gambaran, sebuah metafora yang Tuhan sampaikan tentang keadaan, tentang pilihan yang dilakukan oleh umat Tuhan, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Tuhan memilih mereka
menjadi pokok anggur pilihan. Tetapi di dalam kenyataan, di dalam realita kehidupan orang-orang Israel, mereka memilih hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka memilih hal yang keliru, hal yang salah, hal yang jahat. Sehingga Tuhan memberikan sebuah gambaran kepada mereka sebagai apa? Sebagai sebuah pohon anggur liar. Mereka adalah pohon anggur yang apa? Yang baik. Pohon anggur pilihan. Pohon anggur yang unggul, di mana Tuhan menetapkan mereka seperti itu. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam realitanya, di dalam kenyataannya, mereka menjadikan diri mereka menjadi pohon anggur liar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kita. Tuhan yang sudah menetapkan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat pilihannya. Sebagaimana kita bisa baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Di sana dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi mari di dalam kita menjalani kehidupan ini, mari kita mau memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan. Memilih untuk berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita menyadari status kita sebagai orang-orang pilihan. Jangan sampai status kita sebagai orang pilihan yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan bagi kita, tetapi di dalam realita dan kenyataan kehidupan ini, kita memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita dapat seperti orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang diumpamakan seperti pohon anggur liar. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, memang setiap pilihan ada konsekuensi, setiap pilihan ada risiko. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau belajar. Belajar untuk apa? Untuk memilih yang berkenan, memilih yang baik, memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pribadi kita sebagai orang-orang pilihan, kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai pokok anggur pilihan, sebagai pokok anggur yang unggul, mari kita mau menghasilkan buah anggur yang baik, buah anggur yang manis, buah anggur yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan, memotivasi kami, mendorong kami, mengingatkan kami untuk kami dapat memilih hal-hal yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami, mata pencaharian kami. Diberkati Tuhan teristimewa. Berkati iman kami, pengharapan kasih kami kepada Tuhan. Diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan topang. Bahkan Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami pertaruhkan semua dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.